Hai Spanjats, welcome back to my channel. Ini adalah video yang aku sengaja bikin untuk teman-teman yang agak budget sensitif orangnya, alias butuh perjuangan secara finansial untuk mendapatkan mobil pertamanya teman-teman. Gak apa-apa, kebetulan aku udah melalui segala macam prosesnya, mulai dari nabungnya, milih mobilnya, belinya, belajar nyetirnya, sampai menjalani beberapa minggu belakangan memiliki mobil itu kira-kira cost and benefitnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Aku akan bagikan ke kalian semuanya di sini biar teman-teman bisa memilih mobil yang tepat sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nggak cuma berdasarkan pengen-pengenannya doang atau berdasarkan ikut-ikutan doang, tapi beneran berdasarkan kebutuhannya teman-teman. Karena FYI ya guys, menurunkan lifestyle itu jauh lebih berat daripada meningkatkan lifestyle. So jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah mengambil keputusan keuangan. Kalau kalian tertarik, kita langsung aja stay tune. Sebenarnya cara aku menabung untuk membeli mobil ini sama seperti ketika aku menabung untuk membiayai pernikahan aku secara mandiri barengan sama pasangan. Kalian bisa tonton videonya di sini kalau belum. Jadi di awal aku tuh selalu tentukan dulu tujuannya menggunakan framework SMART ya. Mungkin teman-teman juga udah beberapa familiar: specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time bound. Nah, langkah pertama tuh sebenarnya adalah visualisasikan mimpi kalian secara spesifik ya. Dalam hal ini kita ngobrolin soal beli mobil. Itu kalian harus tanyakan dulu, kenapa sih kalian beli mobil dan untuk apa? Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku tuh mencari fleksibilitas dalam bermobilisasi. Dalam artian adalah mau cuaca lagi panas kayak gini, mau cuaca lagi hujan, aku tetap bisa bermobilisasi kayak dulu pas aku naik motor. Dan yang kedua, fleksibilitas dalam bepergian, nggak ngelihat waktu, mau malam, mau pagi, aku ngerasa tetap aman. Terus ketiga, fleksibilitas dalam berpindah-pindah tempat. Kebetulan karena suami aku tuh sebenarnya nggak bisa nyetir motor guys. Ini rahasia kita aja. Membeli mobil akan sangat membantu kita sebagai pasangan suami istri untuk bisa bermobilisasi mampir-mampir ke sana kemari. Dan mungkin juga aku juga baru kepikiran fleksibilitas dalam membawa barang-barang atau orang-orang. Biasanya tuh kan kalau naik motor susah ya mau bawa tripod gede-gede kayak yang sekarang aku bawa dan lain-lain. Tapi karena ada mobil aku bisa langsung taruh aja di belakang. Dan kalau misalnya aku mau memuat lebih banyak orang, ponakan aku, keluarga aku bisa muat, kita jalan-jalan bareng di sini. Nah, jujur Lia, sebenarnya sebelum aku memutuskan beli mobil ini, aku sempat ya share di Instagram kalau misalnya tuh sebenarnya aku pengen belinya itu rumah atau tanah terlebih dahulu. Nah, pastinya setiap orang punya preferensi dan pertimbangan yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam kasus aku sendiri, setelah aku pikirkan matang-matang dan aku coba survei-survei kesana kemari, beli properti itu ternyata tidak semudah itu. Cukup complicated, banyak sekali pertimbangan yang harus aku buat, gak sesimpel ketika aku beli mobil. Jadi ya, karena tabungannya masih ada sedikit sisa lagi, ya udah aku belikan mobil ini secara cash dan second bekas. Tapi ya gak apa-apa, I love this car. Nah, terus kedua yang harus dipastikan juga, kita harus bikin mimpi itu terukur. Nah, setelah tadi kalian tahu kenapa kalian pengen beli mobil, ya tentukan juga apa mobil yang pengen kalian beli dan memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman tadi. Nah, kalau aku tuh pakai matrix seperti ini ya guys. Aku kan tadi alasannya adalah fleksibilitas bermobilisasi. Dari alasan itu aku coba develop ya matrix atau tolak ukur lah ya gampangnya, kira-kira syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi sama mobil aku. Pertama, ya dengan alasan tadi aku cari mobil yang irit aja. Irit dalam hal harga belinya ya cukup murah, maintenance-nya juga gampang, bensinnya juga murah. Kedua, aku pengen yang dimensinya kecil. Dalam artian ya biar gampang gitu aku latihan nyetir ya, karena aku ketika beli mobil aku belum bisa nyetir dan aku kebetulan juga sama suami aja mostly. Jadi ya udah berdua, mobil kecil ya cukup dan nyaman. Terus nggak cukup sampai situ, apalagi kira-kira matrix yang ketiga mungkin secara mesinnya. Nah, ini biasanya dipakai nih. Ada orang yang mungkin nyari mobil tuh yang pengen bisa lari kenceng gitu ya. Kalau aku sih kayaknya nggak perlu ya lari yang kenceng-kenceng banget. Itu silahkan tentukan ya matrixnya mau apa aja. Habis itu kalian coba cari alternatif mobil-mobil apa aja sih yang masuk sama kriteria yang tadi kalian udah tentukan. Kalau misalnya aku tadi sebutin ya kayaknya mobil LCGC paling cocok ya, yang low cost green car ya. Mobil-mobil kayak Toyota Agya, Honda Brio, Daihatsu Ayla, apalagi tuh Datsun. Banyak banget sebenarnya pilihan-pilihannya. Nah, itu semuanya aku list dulu kira-kira apa aja yang memenuhi. Abis itu aku scoring ya, aku kasih penilaian berdasarkan matrix kriteria yang aku tadi udah tentuin. Kalian nih Agya irit, oke, skornya 8 atau 9, dimensi kecil, oke 9, mesin oke 9 karena dealernya di mana-mana. Honda Brio secara harga kalau dibanding Agya kayaknya nggak 9, kayak 8 atau 7 karena agak lebih pricey. Dimensinya oke, mesinnya kalau berdasarkan review lebih bagus daripada Agya. Itu kalian coba lakukan penilaian. Kalau misalnya kalian tipe yang
kayak aku ya yang bener-bener buta sebenarnya sama permobilan, kalian bisa baca-baca artikel-artikel di internet atau review-review di YouTube. Banyak banget yang bakal membantu kalian untuk melakukan scoringnya biar lebih objektif. Kalau misalnya udah, kan tinggal jumlahin aja skornya, mana skor yang paling tinggi. Nah, itu adalah alternatif teratas untuk kalian mulai hunting mencari mobil yang kalian pengenkan. Pokoknya kalau saran aku jangan buru-buru deh, karena keputusan untuk beli mobil itu juga bukan keputusan yang simple. Banyak sekali uang yang harus kalian keluarkan di awal, nggak cuman untuk belinya aja, tapi untuk bayar pajak tahunannya, bayar bensinnya, bayar balik namanya, bayar maintenance-nya kalau misalnya kalian beli second kayak aku dan lain-lain kayak gitu guys. Setelah kalian tentukan tuh tadi mau beli mobil apa, sekarang waktunya adalah menentukan berapa budget yang dibutuhkan dan harus nabung berapa setiap bulan. Aku akan share Excel yang sebenarnya cukup simple tapi akan berguna untuk teman-teman untuk memperkirakan berapa sih uang tabungan yang harus kalian butuhkan ya untuk bisa mencapai mobil impian kalian. Nah, kalau kalian buka di situ kalian bisa isikan tuh mulai dari harga mobilnya. Nah, di situ aku coba masukin harga baru aja ya, kan impiannya itu pasti ya yang tinggi dulu gitu. Terus habis itu tentukan kalian mau kapan punya mobilnya. Apakah tahun ini, 2 tahun lagi, itu coba tentukan terlebih dahulu. Isi juga DP-nya mau berapa, karena kita berharapnya beli cash, ya aku isi aja 100% gitu ya. Habis itu isikan juga, yang paling penting kalian tuh sekarang punya uang cash itu berapa, kalian isikan di situ, dan juga jangan lupa asumsi inflasi harga. Nah, habis itu tinggal nanti akan ketemu tuh kira-kira jumlah tabungan per bulan yang harus kalian sisihkan berapa. Ingat, menabung itu kok bisa sisihkan ya, jangan sisakan, Bo, karena kalau sisakan dia susah gitu nyampainya, biasanya kurang disiplin. Jadi dari awal bulan ketika kalian terima penghasilan langsung sisihkan aja sesuai dengan berapa angka yang muncul di Excel tersebut. Kalau menurut kalian tidak sesuai ya dengan rencana kalian dan juga situasi sekarang kalian tuh seperti apa, ya udah kalian sesuaikan aja, kayak tambah sumber pendapatan mungkin. Aku udah bikin juga video di sini. Atau kalian bisa tunda mungkin tahun belinya, jangan tahun ini, mungkin 2 tahun lagi. Terus atau kalian cari opsi mobil bekas, jangan mobil baru. Toh juga kayak aku nih tetap enak-enak aja dipakai beneran. Mungkin kalian juga bisa ambil opsi investasi atau opsi kredit. Gimana? Udah mulai ruwet? Sebenarnya ini cukup simple kok. Dan yang namanya kita kan budget sensitif ya. Ya memang harus mau untuk agak berjuang sedikit lah, termasuk untuk risetnya lebih mendalam dan juga hitung-hitungannya juga harus tepat. Karena kalau misalnya orang kaya salah beli mobil ya udah gitu, tinggal dikasih ke keluarganya atau dijual lagi. Tapi kalau kita salah beli mobil, keluar dealer aja itu harga mobil bisa menurun sekian persen gitu. Belum ya. Oke, selanjutnya yang keempat, prinsip yang juga tidak boleh kalah ketinggalan adalah apakah goals beli mobil itu relevan dengan goals kehidupan kalian yang lain. Pasti kehidupan kalian kan nggak cuma nyetir di jalan ya, pasti ada goals lain, mungkin sekolah lagi, punya anak dan lain-lain. Itu pastikan sesuai. Kayak aku nih, misalnya contoh aja ya, karena aku tuh masih ada impian ya dan lagi berusaha sih sebenarnya untuk bisa sekolah lagi di luar negeri. Dan kalau misalnya nih, amin, mohon doanya, kalau misalnya ternyata beneran bisa keluar negeri, pasti mobil ini bakal aku jual gitu, kayaknya nggak akan aku pakai. Apakah worth it kalau beli baru tapi pakainya cuma setahun 2 tahun, atau apakah mending beli bekas? Oh, terus juga kira-kira siapa yang mau nyetir mobilnya? Kalau misalnya kalian nih mau nyetir sendiri, udah siap belum? Udah berani belum? Kalau misalnya kalian cobain nyetir, kalau misalnya kalian takut lama bisa nyetirnya, bisa kayak aku akhirnya ikutan driving course aja, itu jauh lebih cepat. Karena FYI, komitmen yang melibatkan uang itu biasanya jauh membuat kita lebih konsisten dan lebih disiplin somehow, dan kita kayak lebih berani gitu karena nggak mau rugi, Bo. Ya udah les, masa nggak bisa nyetir gitu. Jadi ya ada dorongan internal karena kepepet. Sekarang yang terakhir adalah masalah time bound. Sebenarnya tadi udah sempet aku masukkan di dalam hitung-hitungan Excel, jadi harusnya tidak ada masalah. Cuman ya framework waktu ini juga tidak kalah penting, karena mobil ini guys, kalian jadikan investasi tuh kayaknya kurang pas gitu, karena agak beda sama tanah atau properti pada umumnya lah. Kalau properti biasanya makin lama waktunya ya makin mahal, tapi kalau mobil kan makin lama waktu dipakainya ya makin menyusut harganya gitu, dan itu kita harus prepare. Pokoknya aku mendoakan aja buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman berminat buat beli mobil, aku doakan semoga bisa menemukan yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, terus juga bisa terkumpul tabungannya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Tapi kok misalnya memang masih nonton video ini masih prepare aja, nggak apa-apa, persiapkan dari sekarang, nabung aja dulu, entah nanti akhirnya beneran kepake buat beli mobil atau untuk beli yang lain nggak masalah, toh nggak ada
ruginya juga punya spare money kan. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian yang merasa membutuhkan video ini. Jangan lupa like dan komen kira-kira ada pembahasan tentang permobilan apa yang belum sempat aku cover di dalam video ini. Again, sampai ketemu guys di video selanjutnya.